ini saya akan membawakan materi tentang strategi pelibatan keluarga. Nah, pada bagian yang pertama di situ berbicara tentang strategi pelibatan keluarga dalam satuan pendidikan. Pada tahun-tahun awal, pendidikan anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi yang baik antara keluarga dan sekolah. Nah, anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, tingkat kelulusan yang lebih tinggi, dan memiliki perilaku yang lebih teratur. Nah, keterlibatan keluarga mempromosikan kesiapan sekolah, pertumbuhan sosial emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan keberhasilan akademis. Hal ini berpusat antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Keterlibatan keluarga biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dan sistem dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak, baik intelektual maupun emosional. Kesejahteraan anak baik intelektual dan emosional ini, istilah terlibat keluarga menyeratkan bahwa tanggung jawab ini terlihat dari sekadar orang tua di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, ataupun teman-teman. Nah, mengaku bahwa siswa dengan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari. Internasional didukung keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan pematangan anak sangat penting untuk terlibat dalam mempromosikan perilaku positif dan memastikan kesejahteraan anak. Jadi, strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan satuan pendidikan untuk menghasilkan generasi-generasi yang bisa dan mampu menciptakan pengetahuan yang cukup sehingga anak-anak mampu memiliki. Kedua, berbicara tentang strategi keterlibatan keluarga dalam satuan pendidikan. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespons sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikan. Nah, pada 1 April 2020 mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 118 negara termasuk 60 jutaan di antaranya ada di negara kita Indonesia. Nah, semua negara telah berupaya membuat kebijakan terbaik dalam menjaga kelangsungan layanan pendidikan Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Kenyataan yang harus juga dicarikan solusinya. Yang pertama, berbicara tentang pertimbangan teknologi antara sekolah di kota besar dan pertimbangan teknologi di daerah. Yang kedua, itu keterbatasan kompetensi guru dan pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, berbicara tentang keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru-guru dan orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral, artinya pemberlakuan kebijakan jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah yang akhirnya menuntut keterlibatan keluarga di satuan pendidikan secara lebih. Yang berikut ini merupakan strategi-strategi pelibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ berbicara tentang penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga. Nah, penyediaan akses bagi orang tua dan keluarga akan dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu yang pertama, merancang kurikulum melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Di dalam kurikulum dirancang kehadiran orang tua keluarga siswa untuk menjadi pengajar pendamping siswa di sekolah dengan menyesuaikan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di saat bersamaan, orang tua dilibatkan dalam merancang kurikulum pendidikan
karakter bagi siswa. Draft rencana kegiatan diberikan kepada orang tua untuk memberi persetujuan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Orang tua merasa bisa dengan lebih mudah memberikan arahan kepada anak-anak dengan bantuan catatan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Berbicara tentang homeschooling strategi, artinya strategi berkunjung ke rumah. Nah, strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi orang tua siswa yang partisipasinya rendah. Melalui kegiatan ini, diharapkan sekolah dan siswa mampu membangun konektivitas awal dalam melibatkan orang tua dalam pendidikan di sekolah dasar, dan sangat berat karena harus melakukan kegiatan pengembangan pendidikan siswa secara keseluruhan, baik pengembangan aktivitas intelektual mereka serta kreasi untuk nilai moral yang lebih baik dalam kebijakan terhadap hubungan budaya yang teguh dan perilaku yang baik, sehingga menciptakan kondisi yang baik terhadap pembentukan karakteristik desain program. Ini menciptakan kondisi hubungan yang positif terhadap pembentukan karakter yang lebih baik. Desain program holistik dapat meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan sosial emosional anak-anak yang ingin belajar. Ketiga, di situ berbicara tentang penyediaan pusat pelayanan konversi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk posko pusat pelayanan konversi yang memadai orang. Artinya, orang tua dan siswa untuk terlibat dalam konsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Posko dibentuk dengan dua bentuk, yaitu yang pertama posko berbasis offline dan posko berbasis online. Artinya, posko berbasis offline di sini realisasi dengan pembentukan suatu ruang khusus di sekolah khusus menangani perlibatan orang tua di sekolah. Sedangkan posko pelibatan online menggunakan WhatsApp, grup atau grup WA. Grup ini WA ini beranggotakan orang tua siswa dan guru pengampu atau guru yang mengajar siswa. Nah, guru pengampu memberikan arahan secara komprehensif berkaitan pertanyaan-pertanyaan orang tua terhadap siswa. Dengan adanya posko layanan tersebut, orang tua merasa bisa sewaktu-waktu komunikasi dengan guru meskipun di luar jam belajar sekolah. Jadi, guru merasa bisa menjadi teman yang baik untuk berbagi tentang pembelajaran yang siswa alami. Tentang strategi generasi silang. Nah, strategi generasi silang di sini didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketidakpendidikan siswa dengan mengidentifikasi orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan. Nah, diartikan dengan orang tua yang bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pendidikan. Ada pun skema yang dilakukan yaitu dengan memetakan kondisi sosial maupun mendampingi dan mana yang tidak mampu mendampingi belajar di rumah. Siswa yang orang tuanya tidak mampu mendampingi belajar kemudian dititipkan kepada orang tua yang memiliki kemampuan akademis dalam mendampingi siswa yang belajar. Nah, demikian materi kita hari ini.